Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa imamin mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani sehingga kami bisa melaksanakan lomba film dokumenter dengan lancar dan baik. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya robbal alamin. Untuk berikutnya kami akan menginformasikan bahwasanya penilaian lomba film dokumenter yang mana pada kesempatan kali ini sudah diikuti 16 peserta tingkat MTS, SMP, MA, SMA, SMK di naungan LP Ma'arif se-Kabupaten Kudus. Untuk itu yang kami hormati Dewan Juri yang telah hadir dan sudah meluangkan waktu untuk menilai dalam lomba film dokumenter ini. Yang pertama ada Pak Jesse selaku Dewan Juri di bidang seni. Kemudian ada Pak Nadir selaku Dewan Juri di bidang Amaliyah NO. Kemudian ada Pak Ridho yang menilai di bidang editing dan teknik pengambilan video. Kedua kalinya kita menyampaikan puji syukur 16 peserta film dokumenter pada kesempatan saat ini sudah menayangkan hasil karyanya dan mempresentasikan di kesempatan ini. Maka dari itu kami akan menyampaikan hasil dalam lomba film dokumenter tersebut. Akan tetapi sebelum menyampaikan hasil ada sepatah dua kata atau satu kata atau banyak kata yang disampaikan Dewan Juri yang mana untuk mengembangkan sekolah-sekolah di naungan LP Ma'arif di masa yang akan datang atau di Porsema yang akan datang lebih baik dan lebih kreatif serta inovatif sehingga mengangkat sekolah dan membawa Kabupaten Kudus lebih baik. Untuk itu kepada Dewan Juri yang mewakili Bapak Jesse untuk menyampaikan sepatah dua kata mengenai perlombaan Porsema ke-13 pada kesempatan kali ini. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri, beliau Pak Nantir, Pak Ridho, panitia, Pak Najib, serta yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Perkenankan kami Dewan Juri, yaitu lomba film dokumenter di Porsema tahun 2025 ini. Yang pertama adalah ingin mempertanggungjawabkan apa yang telah kami lakukan selama 1 hari ini, melihat, mengamati, kita juga sampai ada bonding emosi dan lain sebagainya. Ini nanti ada beberapa hal yang ingin akan kita sampaikan begitu. Yang pertama seperti yang saya sampaikan di awal, menurut saya orang-orang yang terlibat di dalam film ini adalah juara. Walaupun tentu kita dengan berat hati harus memilih salah satu di antara yang baik ini begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya mempercayai bahwa sebagus apapun karya itu tetap ada yang namanya kekurangan begitu. Tak ada gading yang tak retak menurut saya begitu. Jadi perlu adanya masukan-masukan dan dari beberapa juri ini sudah kita akumulasikan menjadi satu. Nanti mungkin akan saya bacakan saja begitu masukan-masukan yang bisa dijadikan pandangan atau dijadikan sebagai untuk kedepannya kalau membuat film minimal yang kita omongkan ini bisa
benar-benar diresapi dan dijadikan sebagai laku untuk membuat film dokumenter tersebut. Yang pertama, kita tahu bahwa nomenklatur dari acara ini adalah film dokumenter. Monggo nanti bisa dielaborasi lagi terkait tentang apa makna film dokumenter dan lain sebagainya begitu. Karena memang ada beberapa yang menurut kami ini dokumenter tersebut sudah masuk ke dalam fiksi. Karena apa? Reka adegan itu sudah ada yang namanya dialognya, sudah tertata rapi, sudah ada alurnya dan itu masuknya ke fiksi. Dan ini menurut saya, perlu diubah lagi cara pandang atau mungkin perlu diijtihadi lagi gitu, terkait tentang apa sih film dokumenter tersebut begitu. Yang kedua adalah, karena ini sifatnya adalah perlombaannya adalah siswa, saya pikir untuk siswa masuk di dalam frame lebih banyak itu, adalah suatu hal yang niscaya menurut kami seperti itu. Daripada dia hanya ada di voice over aja, terus setelah itu apa ya, justru tokoh-tokoh yang, orang-orang sepuh maaf ini tidak, mendiskreditkan orang-orang sepuh juga tidak, tapi ini adalah saatnya siswa itu memang bisa memberikan show up gitu ya, sehingga, niatannya adalah bagaimana anak-anak, zaman sekarang ini mampu mengenal yang namanya masa-masa zaman dahulu dan masa depan nantinya, begitu. Itu sih. Terus selanjutnya yaitu, ada beberapa yang kita lihat bahwa, video tersebut narasinya itu tidak sampai begitu, artinya tidak sampai itu baru di tengah dia selesai begitu. Maka dari itu, menurut saya kalau memang nanti mengerjakan lagi terkait yang namanya film dokumenter, narasinya diselesaikan terlebih dahulu. Apa masalahnya, mau diberi treatment seperti apa dan lain sebagainya, sehingga nanti ada solusi dan di akhir ada konklusi atau kesimpulan begitu. Selanjutnya yaitu, banyak yang seperti yang saya sampaikan tadi, fiksi itu masih menjadi dominan begitu. Harusnya fiksi itu hanya sekedar menjadi pemanis, menjadi insetan saja. Yang dominan adalah ya dokumenternya itu. Tentu keadaan-keadaan nyata, terus diambil dari yang namanya narasi dan lain sebagainya itu. Itu menjadi penting begitu. Sebenarnya kalau kita mau melihat Amalia NU itu banyak sekali ya, mulai dari Mas Kumambang sampai Pocong menurut saya, atau mulai masa kehamilan sampai pada masa penguburan. Itu semuanya banyak Amalia NU yang sudah, kalau kita, pahami itu sudah manunggal kepada laku kita begitu. Selanjutnya yaitu, eee, sat satu hal yang baik dalam film dokumenter itu, yang sifatnya adalah investigatif gitu atau sifatnya adalah pemberitaan begitu, itu lebih baik diberikan riset. Syukur-syukur ada data yang memang cukup kuat, itu tahun berapa itu, petanya ada peta enggak, ada gambar enggak, ada buku enggak, atau ada hal-hal yang kalau bahasanya Pak Nandir tadi itu legitimasinya sangat kuat gitu ya Pak ya, legitimasinya sangat kuat begitu. Terus, ini sekali lagi masukan untuk lokasi bisa di manapun, tetapi kalau kita nanti ngomong untuk ke Kudus, itu akan lebih menarik ketika kita berbicara itu di Omah Kudus gitu atau Omah Adat Kudus, atau mungkin di rumah-rumah panjenengan yang itu masih secara estetikanya masih terjaga begitu. Maka hindari rumah-rumah yang sifatnya adalah modern begitu. Ini hanya masukan saja, walaupun, kebudayaan nanti yang dikeluarkan akan menjadi identitas itu. Selanjutnya yaitu mewujudkan fiksi yang itu sifatnya adalah masa lalu ketika kita ngobrolin mungkin ada yang mempraktikkan menjadi salah satu tokoh begitu, itu juga cukup menarik begitu. Mungkin Syekh Abdul Qadir Jailani begitu, terus dengan, upaya kita untuk menghadirkan tapi memang tentu ada, pembedaan warna atau coloring kalau bahasanya Pak, apa namanya, Pak Ridho ada coloring-nya begitu. Jadi mungkin bisa dihitam putihkan atau, diagak tuakan lah bahasanya seperti itu. Oke, terus selanjutnya yaitu menarik ketika kita ngomongin terkait film dokumenter, apalagi Amalia NO, yang itu sudah
apa ya, tak ijo royo-royo menurut aku. Tidak bisa terpisahkan antara Jawa dan Islam kalau kita berada di Kudus ini. Maka seharusnya musik-musik seperti musik-musik terbang papat, terbangan, atau musik yang sifatnya adalah Jawa, gending, mocopat, kita punya Kinanti, Mijil, Mas Kumambang, dan itu adalah karya para Sunan itu, menurut saya itu bisa dimunculkan daripada musik-musik yang dari barat, ya tentu menyentuh, tapi juga bisa dimunculkan dengan cara-cara yang menyentuh juga melalui mocopat tersebut. Itu menurut saya menarik begitu. Selanjutnya, karena beberapa hal ada yang membicarakan terkait tentang yang namanya kebudayaan, NU ini sudah punya lembaga namanya Lesbumi, Lembaga Seni Budayawan Muslimin Indonesia, itu bisa dimasukkan di dalam frame tersebut untuk memperkuat legitimasi terkait tentang kebudayaan yang ada. Karena memang satu lembaga ini cukup konsisten untuk mengatakan tentang kebudayaan, serangan kebudayaan, dari mana saja dan lain sebagainya, itu juga menarik untuk bisa dimasukkan di dalam frame tersebut gitu. Itu terus apalagi ya? Oh iya, tadi beberapa ada yang masjid yang dijadikan sebagai tempat untuk syuting begitu, itu menarik dan saya pikir masjid itu memang harus dikembalikan lagi menjadi basis dari pergerakan siapapun begitu ya. Tidak lagi ada narasi masjid hanya milik takmir begitu, tapi milik semua masyarakat. Ini menarik gitu. Dan tadi saya sempat, wah ini menarik ini gitu. Ada beberapa yang masjid itu juga bisa dimasukkan gitu. Oke, untuk musik selain apa yang saya sampaikan tadi bisa dibuat sendiri bisa kok. Sekarang juga ada aplikasi yang banyak. Contoh mungkin ada yang suaranya bagus, terus hanya bilang seperti itu juga bisa direkam begitu. Atau mungkin ada terbangan atau terbang papa dibuat sendiri, ada prosesnya sendiri itu saya pikir akan lebih bagus juga gitu ya Pak. Tentu nilainya akan tinggi gitu, apalagi nanti masuk di bagian BTS-nya gitu. Seperti yang disampaikan oleh Pak apa namanya kok lupa lagi. Pak Ridho. Pak Ridho tadi menurut saya menarik juga. Perbanyaklah frame gitu. Jadi semakin banyak frame dan pergantiannya cepat, itu berarti menandakan bahwa orang ini memang sudah sangat serius dan akan kaya dan penonton pasti tidak akan jenuh gitu Pak ya. Karena beberapa ada alur filmnya yang bukan alur ano ya, bukan alur cerita atau alur narasinya, tapi alur filmnya yang membuat jenuh itu. Itu ada di dalam apa namanya penjurian kali ini. Yang menariknya saya temukan di sini salah satunya adalah ini adalah santri, ini adalah NU begitu dan kita bisa untuk memberikan arti di situ. Kita tahu bahwa ini hari ada yang namanya serangan terhadap diri kita, baik itu yang sifatnya adalah digitalisasi, yang sifatnya adalah macam-macam begitu ya, baik dari kapitalisme, liberalisme dan lain sebagainya begitu. Saya pikir yang bisa menangkis semuanya itu adalah NU dan generasi berikutnya harus bisa merespon itu. Melalui apa? Melalui macam-macam yang suka untuk menulis-menulis, yang suka acting-acting dan salah satunya hari ini yang suka film dokumenter, saya pikir kita bisa mendokumentasikan apa-apa yang sebenarnya masih banyak sekali yang belum didokumentasikan. Mungkin itu sih Pak Najib yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya sangat bahagia dan perlu saya sampaikan, kita ini tidak ada debat penjurian. Dari nilai saya, nilai Pak Mudir, Pak Nadir, sorry, nilai Pak Ridho, itu kita diamulkasikan dan menjadi satu dan itu yang akan menjadi pemenang begitu. Tentunya yang menjadi pemenang ini nanti akan menjadi PR lagi mana-mana saja yang mungkin bisa diperbarui begitu. Mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang disampaikan dari Pak Jesse yang mana mengenai teknis, mengenai film. Eh, kita walaupun mengenai Amaliyah NU, di situ ada banyak-banyak budaya yang kita harus mengangkat, khususnya kita tinggal di Kabupaten Kudus, itu banyak tradisi tentang Amaliyah NU dengan budaya. Sehingga kita tetap menyatukan antara budaya dengan agama yang sinergi. Tidak membawa eh, agama itu ke yang jelek itu bukan, akan tetapi yang sinergi. Begitu pula dengan musik tadi, karena musik itu sesuai juknis itu tidak boleh
copyright. Nah, maka dari usulan Pak Jesse itu sekarang banyak aplikasi, banyak voice over membuat sendiri sehingga itu menjadi bahan pertimbangan di Porsema yang akan datang. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Jesse. Untuk selanjutnya kita langsung umumkan saja juara 1, 2, 3 dari tingkatan MTS, SMP, SMA, MA, SMK, LP Ma'arif Kabupaten Kudus. Yang juara 3 adalah MANU Banat Kudus. Kemudian yang juara 2 SMP NU Nawakartika. Yang terakhir adalah juara 1, yang mana juara 1 ini mewakili Kabupaten Kudus untuk melanjutkan perlombaan di tingkat provinsi, yaitu MTS NU TBS. Baik, itu perolehan juara 1, 2, 3 yang mana dalam perlombaan film dokumenter. Semoga yang belum memperoleh nomor di tahun-tahun yang akan datang bisa memperbaiki sehingga mendapatkan nilai yang lebih baik. Begitu pula yang juara, jangan angkuh, jangan sombong, tetap baik, rendah hati untuk memenangkan film dokumenter di jenjang provinsi. Baik, itu Bapak-Bapak Dewan Juri. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan pada kesempatan pagi hingga sore ini. Kurang lebihnya kami selaku panitia dari LP Ma'arif apabila ada kesalahan dan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu pula kepada peserta lomba film dokumenter apabila kami selaku panitia dari LP Ma'arif memiliki kesalahan dan kekhilafan, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.